tadarus Al-Quran nggak pernah lepas, sholat sunnah nggak pernah lepas, ya, berbuat baik dalam sedekah, infak dan lain sebagainya juga nggak lepas, sehingga ini baru namanya orang yang sukses di bulan Ramadan. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. An Abdullah bin Ubaid bin Umair qala, dari Abdullah bin Ubaid bin Umar ia mengatakan, qala Adam salawatullahi wassalamu alaihi ya Rabbi innaka salatta alayya iblis. Jadi Nabi Adam berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau alaihissalam menyatakan, ya Allah, engkau kuasakan kepada saya iblis. Tahu yang namanya iblis pasti akan menyerumuskan manusia. Wala astati an amtani'a minhu illa bika. Saya enggak mempunyai kemampuan ya Allah untuk membentengi diri dari iblis, menghalangi diri dari iblis kecuali dengan pertolonganmu ya Allah, kata Nabi Adam. Qala, maka Allah menjawab, la yuladu laka waladun illa wakaltu alaihi man yahfadhu min makri iblis. Wahai Adam, kamu enggak usah khawatir, kamu enggak usah takut, karena tidaklah dilahirkan anak-anakmu melainkan aku akan wakilkan kepadanya, yaitu orang makhluk yang akan menjaganya daripada tipu daya iblis. Jadi kamu enggak usah khawatir, kata Allah. Jadi ada yang akan menjaga hafadzah, ya, anak keturunanmu daripada makarnya iblis. Alaihi la'nah wa min qarana isu, dan juga aku akan wakilkan kepada anak-anakmu wahai Adam, penjaga yang menjaganya juga daripada teman-teman yang enggak baik, teman-teman yang buruk. Itu Allah nyatakan. Kemudian Nabi Adam bertanya kembali, ya Rabbi zidni, ya Allah, saya minta tambahan lagi ya Allah, tambahkan lagi buatku ya Allah. Qala, maka Allah menjawab, al hasanatu bi asri amsalihha wa aziduha. Aku tambah lagi wahai Adam, satu kebaikan aku akan balas 10 kali lipat, bahkan lebih. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang puasa di bulan Ramadan menyambung 6 hari di bulan Syawal, maka ibarat seperti yaitu puasa satu tahun penuh. Ramadan 30 hari, bulan Syawal puasanya 6 hari, 1 hari nilainya 10. Kalau 6 berarti 60 tambahkan 30, 360 hari, jadi 1 tahun penuh. Tak tambah wahai Adam, 1 kebaikan aku akan balas 10 kebaikan, bahkanlah aku lebihkan, Allah nyatakan. Wa sayi'atu bi wahihadin wa amuha. Kalau 1 keburukan saya catat 1, kata Allah, bahkan aku bisa menghapusnya, Allah nyatakan. Qala ya Rabbi zidni. Lantas Nabi Adam memohon lagi kepada Allah SWT, ya Allah, tambah lagi dong buat saya. Jangan itu lagi, ya tambahkan lagi buat saya ya Allah. Qala, maka Allah menyatakan, at-taubatu makbulatun madamar ruh fil jasad. Saya tambah lagi wahai Adam, tobat akan saya terima selagi ruhnya masih ada di dalam jasad. Selagi ruh di dalam jasad, artinya dia belum wafat, belum sakaratul maut, belum ghargharah, dia minta ampun kepadaku, kata Allah, bertaubat kepadaku, akan aku terima tobatnya, kata Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Qala Rabbi zidni, ya Allah, tambahkan lagi buat saya. Ya, akhirnya dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri, lakukan keburukan, lakukan dosa, lakukan maksiat, pelanggaran ini, pelanggaran itu,
yang haram diterjang, yang wajib ditinggalkan dan lain sebagainya. La taqnatu min rahmatillah. Walaupun kamu melakukan itu semuanya, jangan pernah putus asa dari rahmatku, kata Allah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, memang kamu banyak dosa, memang kamu banyak maksiat, memang kamu banyak kesalahannya dan lain sebagainya. Namun ingat, jangan pernah putus asa dari kasih sayangku, kata Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Karena saya yang menghapus semua dosa, Allah nyatakan. Yang menghapus dosa bukan malaikat, bukan para nabi, bukan para wali, bukan makhluk, tapi yang menghapus dosa manusia adalah Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sungguh saya yang menghapus semua dosa-dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya saya adalah zat yang maha mengampun lagi maha kasih sayang. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah lepas taubat. Itu diceritakan dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, wasian qatala Hamzah ta'amman Nabi sallallahu kataba illa Rasulullah sallallahu Makkah. Kita tahu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwasanya Wahsy itu adalah orang yang membunuh pamannya Nabi, yaitu Sayyidina Hamzah. Beliau pernah menulis surat dari kota Mekah ditujukan kepada Nabi yang ada di kota Madinah. Apa isinya? Inni uridu an aslam. Wahai Muhammad, saya ingin masuk Islam, kata Wahsy. Coba kita bayangkan bagaimana sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahsy yang membunuh paman Nabi, ya, dirobek perutnya dan seterusnya dan seterusnya. Walakin yamna'ani an Islam ayatun minal Qur'an nazalat alaika. Tetapi yang menghalangi saya untuk masuk Islam karena ada satu ayat yang diturunkan kepadamu. Wahia kalau ta'ala ayatnya waladina la yad'una ma'allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Orang-orang yang tidak mengajak bersama Allah Tuhan yang lain dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Wala yasnun, tidak melakukan perzinaan. Wa man yaf'al dzalika yalqa adzaman. Yang lakukan itu semuanya dia dapat dosa. Ini saya mau masuk Islam, cuman ayat ini berat buat saya Muhammad. Di sini Allah melarang apa? Jangan mengajak Tuhan kepada selain Allah. Tidak boleh membunuh jiwa kecuali dengan hak. Tidak boleh berzina. Yang lakukan itu dapat dosa. Wa ini qad fa'altu hadhil as'asalasah. Fahal min taubah. Saya ini sudah melakukan tiga-tiganya. Nyembah Tuhan selain Allah pernah. Bunuh wong apalagi termasuk pamanmu saya bunuh, wahai Muhammad. Saya juga pernah berzina. Tiga-tiganya pernah saya lakukan. Kira-kira diterima enggak tobat saya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini dosa kelas kakap semuanya ini. Masih diterima enggak tobat saya, wahai Muhammad? Panazalat hadil ayat. Akhirnya turunlah firman Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali dia yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka keburukannya diganti oleh Allah dengan kebaikan. Okelah, kata Allah, kamu sudah pernah melakukan syirik, sudah pernah berzina, sudah melakukan pembunuhan, namun kalau dia mau bertobat, beramal soleh, maka akan diganti keburukan-keburukan tadi dengan kebaikan. Tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fakataba bidzalika ilal Wahsy fakata ilaihi fi syaratan wa huwal amalu sholeh. Akhirnya ayat ini disampaikan kepada Wahsy dan Wahsy membacanya, tahu ini berarti ada syarat nih. Apa? Kalau mau diterima tobatnya syaratnya harus beramal soleh, kata Wahsy. Wala adri hal aqdiru alal amal soleh amla, saya nggak tahu kira-kira saya bakal mampu nggak melakukan amal soleh. Wahai Muhammad, ini ada syaratnya ini. Jadi kalau saya mau diterima tobatnya berarti saya harus beramal soleh. Nah berat, ini saya nggak tahu. Kalau sudah harus disyaratkan beramal soleh, saya nggak ngerti saya bakal mampu atau tidak. Nah, ini syarat atau sebagaimana wahai Muhammad. Akhirnya turun firman Allah SWT, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain dosa syirik bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya amanlah. Yang penting kamu jangan syirik, insya Allah yang lainnya selesai aku ampuni. Itu Allah nyatakan seperti itu. Ini bahasa komunikatifnya. Akhirnya disampaikan kepada Wahsy. Kemudian falam yazid fi syarton, ternyata ini ayat dibaca oleh Wahsy apa? Berarti nggak ada syarat di sini. Pokoknya asal nggak syirik aman lah itu. Faqadimal Madinah wa aslama, akhirnya dia pergi ke kota Madinah menemui Nabi Muhammad dan masuk ke dalam agama Islam. Bayangkan Wahsy yang melakukan dosa-dosa besar saja dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pernah putus asa dari ampunan Allah, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah. Istighfar terus, minta ampun terus sama Allah, tobat kepada Allah. Jalastu ila nafarin min ashabi Rasul bil Madinah. Saya pernah duduk dengan sekelompok para sahabatnya Rasulullah SAW di kota Madinah. Faqala rajul minhum, maka pada saat kami ngumpul ada satu di antara mereka yang menyatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, man taba qabla mauti binisfi yaumin taballahu alaihi. Siapa yang dia bertaubat kepada Allah setengah hari sebelum dia mati, maka akan Allah terima taubatnya. Jadi kalau orang itu di sini berarti menjadi indikasi kalau orang mau wafat itu pasti dia keraso. Orang kalau mau mati itu dia ngerti kalau dirinya mau wafat. Ada yang seperti itu. Sehingga kata Nabi Muhammad, orang kalau setengah hari sebelum dia wafat sudah tobat sama Allah, tobatnya diterima oleh Allah SWT. Makanya saya tanya, anta sami'da Rasulullah SAW yaqul, benar kamu pernah dengarkan ini dari Nabi? Naam, betul, saya pernah mendengarkan ini dari Nabi besar Muhammad SAW. Faqala Rasulullah akhar, yang lain juga bilang, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya juga pernah dengar Nabi bersabda. Apa itu? Man taba qabla mauti bi sa'atin taballahu alaihi. Siapa saja yang dia bertaubat kepada Allah 1 jam sebelum dia wafat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ya tahu bahwasanya orang yang mau meninggal itu diberi tanda yang dia ngerti sendiri. Bahkan yang lain juga mengatakan, man taba qabla al-ghargharah taballahu alaihi. Siapa yang dia bertaubat kepada Allah sebelum sakaratul maut, sebelum nyawa di tenggorokan, maka taubatnya itu kata Nabi Muhammad masih diterima oleh Allah. Kalau sudah ghargharah, kalau sudah nyawa itu di tenggorokan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Makanya Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah saat sakratul maut, nyawanya itu ditenggorokan, gor-gorah, amantu bi Musa wa Harun, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Sudah gor-gorah, nyawanya sudah ditenggorokan sakratul maut. Semoga Allah berikan kita semuanya husnul khotimah, amin ya rabbal alamin.
An Muhammad bin Mutarraf qala Allah taala waihu ibna Adam yadnamu dzamba fayastaghfiruni faaghfiru lahu. Kata Allah, manusia ini melakukan dosa, akhirnya minta taubat sama aku, tak terima taubatnya kata Allah. Sumayaudu, kemudian balik lagi yang aku melakukan dosa. Fayastaghfiru, minta lagi ampun sama saya Allah. Ampun sama saya. Faaghfiru lahu, maka tak ampuni lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yahawla huwa yatruku dzambah wala yai'asu min rahmati. Yang penting apa? Dia mau bertobat, mau meninggalkan dosanya, dan tidak putus asa dari rahmatku. Yang penting jangan putus asa dari rahmat Allah. Ushidukum ya malaikati inni qad ghafartu lahu. Wahai para malaikat, saksikanlah bahwasanya aku Allah telah mengampuni dia karena dia bertaubat kepadaku. Oleh karena itu dalam hadis suci yang lain, setiap sepertiga malam itu apa? Allah nyatakan, siapa yang minta ampun tak ampuni, siapa yang mau minta tobat tak terima tobatnya. Oleh karena itu jangan pernah lepas minta ampun sama Allah, jangan pernah lepas taubat. Ya, karena mengapa? Kita ini nggak tahu kapan ajal kita datang. Oleh karena itu bayangkan Nabi Muhammad saja satu hari istighfarnya 100 kali. Kalau kita yang minimal 100 kali, kalau bisa lebih. Nah, insyaallah ini jadi berkah dan manfaat, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu bertaubat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihatan fil jasad wa sihatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan indal hisab wa amanan minal 'adzab wa nasiban minal jannah wa rajulan nadhara ila wajhikal karim ya maulana ya mujib ya hadirun la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.